Matex dan sebegitu konstannya dia mempunyai emosi yang stabil, yang benar-benar rata gitu loh ibaratnya, dan nggak tergoyah dengan apapun gitu, secuek itu. Sementara kemudian ini aja Sherlock. I don't know what else I can do. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard for a million different reasons. Ya udah sih, gitu doang. Tapi yang live udah aman. yang live udah aman sih, alhamdulillah. Tadi live juga cuma 5 setahu aku. Ada yang pending ya, tambah 3 jadi 8. Ya, mulai. Halo pemirsa semuanya, nama aku Bagus Jordi Rizkyanda, bisa dipanggil Jordi, dan aku di sini berperan sebagai Ben. Nama panjangnya adalah Ben Jonathan. Nah, Ben Jonathan ini agak klise sebenarnya. Karakter gue di sini adalah sebuah vampir. Oke, jadi aku pengen ngasih tau dulu kalau misalnya aku sekarang lagi di base campnya tempat syuting Serigala Bucin, dan kita semua tuh pada nginep sini. Ada beberapa yang nginep, ada beberapa juga yang pulang juga, dan kita kalau misalkan istirahat semuanya langsung pada di sini semua. Ya lokasinya di sini, kita syutingnya semua. Oke, lanjut lagi kepada karakter gue. Jadi karakter si Ben Jonathan ini seperti biasa bisa dibilang karakter-karakter tipikal klise Wattpad laki-laki yang biasa digandrungi banyak wanita-wanita, yaitu cowok-cowok yang cool, cowok-cowok yang misterius, udah gitu. Senyumnya cuman setipis, cuman gitu doang ibaratnya. Karakter aku nggak boleh terlalu banyak senyum, dan aku di sini cuek banget, karena sebenarnya bukan cuek gara-gara aku nggak mau berteman ya. Aku ingin berteman pastinya, si Ben Jonathan ini pengen buat berteman, tapi karena si Ben Jonathan ini punya hal yang mesti ditutupi, yaitu adalah identitasnya si Ben Jonathan ini sebagai vampir. Jadi akhirnya itu yang menutup aku untuk ada keinginan untuk bergabung dengan dunia manusia, karena di Serigala Bucin ini ceritanya dunia manusia, dunia vampir, dan dunianya serigala, manusia serigala itu dunia berbeda gitu loh ibaratnya, dan bisa dikatakan ada sebuah kesenjangan. Jadi makanya itu kenapa si Ben Jonathan ini cukup misterius. Oke, tapi bisa dikatakan kayak style lo juga nih berbeda sama temen-temen yang lain. Itu kan dalam artian vampir tapi keren juga nih gitu kan, stylish banget gitu. Boleh tunjukkan untuk apa aja sih aksesoris yang dipakai sama dirimu sendiri kalau lagi di set? Kalau lagi di set sebenarnya aku pengen bikin lebih stylish lagi sih sebenarnya, cuman kayak masih agak gagal ya. Kayak contoh misalkan di celana ini masih belum dipotong. Mestinya kan nggak segombrong ini. Cuman kalau misalkan mungkin karena karakter aku sebelumnya juga agak dingin, yang karakter sinetron sebelumnya, aku bedainnya adalah dengan aku pakai cincin ini. Udah pasti aku pakai nih cincin kesayangan. Lagi itu jam tangan, karena aku harus selalu lihat waktu untuk melihat perubahan waktu, karena aku sukanya malam kan. Kalau siang aku agak kebakar. Gitu. Cincin satu lagi yang ini cincin favoritku juga. Terus yang sebenarnya cincin aku favorit semua sih. Ini juga cincin favorit, dan ini adalah cincin yang selalu aku gunakan kalau misalkan aku lagi mikir, karena bisa diputar tengahnya. Tuh, bisa diputar. Jadi kalau aku lagi mikir aku gini. Gitu ibarat. Sama satu lagi gelang emas putih ini, yang nggak menandakan apa-apa sih, aksesoris aja. Kenapa lebih tertarik suka aksesoris cincin nih kayaknya? Karena apa ya,
karakter yang lain ada di grupnya aku yang mesti sebagai CS-nya band ini udah ada yang pakai gelang banyak, dan aku akhirnya tekankan di cincin karena aku pun juga suka, nggak tahu ya, aku tipikal orang yang bahkan di luar karakter pun kalau misalkan aku nggak pakai cincin aku ngerasa telanjang gitu ya, berarti kalau nggak pakai. Jadi kalau misalkan aku ke mall atau pergi kemana nggak pakai cincin rasanya enggak, gue nggak bisa begini, nggak, ini nggak nyaman gue kayak gitu. Sampai sebegitunya gitu, maksudnya sampai nggak pede untuk tidak menggunakan aksesoris yang biasa lo pakai atau seperti apa? Iya, nggak pede sih jadinya, karena kalung ini kalung juga nih harus aku pakai setiap aku pergi, makanya di set sebagai karakter band juga aku gunakan emang karena biar sekaligus aja kayak perak-perak semua gitu loh ibaratnya. Terus ini juga kalau jam tangan aku emang aslinya aku nggak suka karena aku nggak pernah nyaman pakai jam tangan, nggak tahu kenapa, karena lihat jam bisa lihat di HP kan. Terus kalau misalkan gelang juga harus, cincin pokoknya harus, kalau nggak tahu kenapa itu suatu keanehan yang aku punya. Dan rambut juga stylist dirimu asli kah begini atau seperti apa? Oh enggak, kalau misalkan rambut asli aku itu bener-bener keriting, sekeriting-keritingnya. Jadi kalau misalkan ini kalau misalkan dia habis di shampoo kena air dikit langsung gak gitu. Langsung ini karena permintaan dari emang diminta untuk karakternya. Sebenarnya bisa aja kan aku cuma ngebelakangin rambut, tapi emang diminta satu simir kecil ini untuk melambangkan si bandnya, nggak tahu kenapa, tapi itulah. Maksudnya kelihatan jadi kayak Edward Cullen nggak sih? Kalau misalkan soal apakah itu mirip Edward Cullen apa enggak, itu cuman bisa pemirsa yang menilai sih, karena aku hanya menilai diri aku sebagai ya udah ini Ben Jonathan seperti ini ya. Kalau misalkan kalian menyamakan dengan yang lain itu terserah kalian gitu. Bisa dikatakan di sisi lain gitu kan. Iya. Lo berakting juga, katanya memang punya hobi yang memang lo salurkan di YouTube. Apa sih kalau boleh pemirsa tahu? Oh, hobi yang pasti aku lakuin adalah menyanyi sih. Nggak tahu kenapa menyanyi itu membuat aku hidup. Kalau misalkan orang ada yang bisa misalkan bilang gue nggak bisa kalau nggak ada musik, gue stres aja gitu. Kalau misalkan mau ngilangin stres, aku pingin meluapkan emosi apapun itu, karena kita kan sebagai pemain sinetron, sebagai aktor, kita kan pasti menyimpan banyak emosi kan, dan dengan menyimpan banyak emosi kita juga akhirnya menyalurkan emosi itu dengan berakting. Di situ kita salurkannya gitu. Tapi kadang-kadang setelah kita memainkan karakter itu, kadang-kadang ada emosi yang masih menetap di dalam diri kita yang kadang-kadang kita gimana cara ngelepasinnya gitu, dan aku harus selalu ngelakuinnya dengan menyanyi. Itu dia zona nyamanku dimanapun aku berada, sendiri mau aku bersama teman-teman aku, itu aku pasti nyanyi. Oke, tapi bisa dikatakan kayak semacam karakter ini kayak menjadi suatu ini lo banget gak sih gitu kan di sinetron Serigala Bucin, atau bukan mungkin ke-distract gak sih sama dirimu yang aslinya seperti apa? Kalau misalkan diriku yang asli gimana ya, diriku yang asli nggak sebegitu dingin sih. Karena kalau misalkan banyak temanku yang bilang, mungkin kalau misalkan pertama kali orang lihat aku, semua first impression teman-teman aku ke aku pasti selalu bilangnya lo tuh sinis banget ya, eksklusif banget gitu sama segala macam. Tapi pas udah kenal sebenarnya aku nggak segitu sama sekali. Aku benar-benar yang caring banget, yang ceplas-ceplos, ngomongnya juga kadang-kadang kemana-mana gitu-gitu. Dan menurut aku ini beda sih sama karakter band, karena band sebegitu mateks dan sebegitu konstannya dia mempunyai emosi yang stabil, yang benar-benar rata gitu loh ibaratnya, dan nggak tergoyah dengan apapun gitu, secuek itu. Sementara aku sebegitu emosionalnya si Jordi ini. Tapi biasanya sendiri memang dirimu suka nge-cover lagu. Iya, bener banget. Emang aku suka nge-cover lagu karena kebetulan aku juga ketemu temen yang dia ada namanya Ray Surajaya, dia YouTuber. Aku kenal sama dia dan dia akhirnya kolaborasi sama aku sampai akhirnya jadi teman baik banget, sampai aku akhirnya setiap ada waktu kosong pasti aku berusaha untuk meluangkan waktu aku untuk rumah dia, dan aku ya bikin karya apapun itu, maksudnya ya cover atau misalkan sebatas latihan vokal lagi, karena kan apapun itu mau acting, mau ya seni apapun itu, bahkan melukis atau masak ataupun untuk kita menjadi lebih ngeri skill gitu, itu kita harus terus secara konstan
secara konsisten itu kita harus latihan terus kan. Jadi nggak ada kata puas sih menurut aku untuk melakukan hal itu, apapun itu sih, bahkan di acting juga. Udah ada berapa lagu yang dirimu sudah nge-cover lagu itu, atau mungkin apa aja sih gitu kan yang sudah dirimu lakukan meng-cover lagu? Nge-cover Satu hobi ya gitu. Nge-cover lagu aku belum terlalu banyak. Aku juga masih ibaratnya masih melakukan itu dengan sama-sama teman-teman aku. Jadi kita berempat atau nggak bertiga atau nggak berdua kadang-kadang kayak gitu. Dan itu masih di channel YouTube-nya si temen aku, atau nggak misalkan di yang ngepost nanti siapa, yang ntar yang ngepost lagu ini ntar siapa gitu. Itu kayak bisa dihitung jari, kayak masih 7 apa? Ya masih gitu lah, nggak banyak. Oh ya, mungkin pemirsa pengen tahu nih secara langsung gitu kan dirimu untuk cover lagu atau mungkin nyanyi gitu kan, karena kan bisa dikatakan jenuh dong nungguin di lokasi syuting kalau misalkan nggak ada kegiatan yang bisa menyenangkan hati lo sendiri. Oke, jadi maksudnya aku disuruh nyanyi nih. Iya dong. Oke, boleh. Ini pas banget, aku juga kita lagi karaokean di dalam. Terus aku putar lagu yang aku suka aja ya, yang cukup relate sama diri aku sendiri. Nggak curhat, bercanda. Oke. Ya beginilah aku kalau nyanyi, jadi denger atau nggak denger terserah. Ya enjoy aja sebentar ya. Aku putar dulu lagunya. Kita langsung masuk refnya. Ini lagu dari Benson Boone, judulnya In the Stars. Cek sound dulu ya, cek sound. Oke. Oke. Let's go. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars where 6 feet never felt so far. I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in peace. So, itu sebagai contoh ya guys, udah kelar ya, cukup. Mantap. Tapi salah lirik lagi tadi, maaf. bisa dikatakan lu acting juga dan lu nyanyi juga. Pilih yang mana sih gitu kan? Pilih acting apa pilih jadi aktor apa jadi penyanyi sebenarnya? Ini agak jahat ya pertanyaannya ya. Jujur aja kalau misalkan disuruh milih, aku mau acting atau bukannya mau ya, lebih nyaman mungkin ya bisa dibilang ya. Yang pastinya nyamannya lebih ke nyanyi. Karena aku kalau misalkan di acting, aku bisa bilang kepada diriku sendiri kalau misalkan acting itu bukan hal yang mudah buat aku. Aku harus terus belajar dari banyak orang. Aku harus terus ngegali dan belajar dengan jam terbang juga. Dan itu bukan hal yang gampang. Ibaratnya bukan yang natural aku langsung bisa. Aku harus ibaratnya ambil kursus dulu. Aku harus ya belajar banyak lah. Sementara kalau misalkan nyanyi itu datang secara natural aja buat aku. Jadi di saat aku harus mencapai tahap atau misalkan fase yang di sini, misalkan disuruh orang aku, lo mesti di sini jual suaranya, lo mesti kayak gini, aku bisa drive untuk aku mencapai di tahap itu. Aku lebih mudah dibanding aku harus misalkan acting lo mesti kayak gini. Aku bakal butuh lebih effort lagi di saat aku melakukan acting. Tapi di saat kalau misalkan nyanyi, semudah itu aja sih. Jadi kalau misalkan disuruh milih, ya nyanyi. Tapi bukan berarti aku gak suka acting, aku juga ya itu suka, seneng. Itu dia kenapa. Dunia yang sama, karena kan pekerja seni kan harus bisa apa aja ya. Dari segi nyanyi, menari, acting juga. Misalkan kayak dipertunjukkan di panggung lah, itu kan kita harus bisa semuanya. Nggak cuma sebatas acting doang, habis itu nggak bisa nari kan nggak bisa juga. Nggak sebatas nari doang kamu nggak bisa yang lain juga nggak juga gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa melakukan banyak hal, menjadikan itu menjadi satu, menjadikan kita sebagai performer, menurut aku itu lebih
top aja sih gitu loh. Oke, closing. Oke pemirsa, segitu aja dari Ben Jonathan dan Jory Rizkyanda ini. Mohon maaf kalau misalkan aku tadi ada salah lirik. Dan jangan lupa saksikan Serigala Bucin yang tayangnya jam 18.30 hanya di Global TV. See you guys. GTV. Global GTV. Ulang. Ulang lagi closing. Bukan Global TV. Ulang ya guys ya. Oke. Mana Rom? Ya, roll. Oke, sekian dari Ben Jonathan dan juga Jordi Rizkyanda. Terima kasih yang udah denger suara gue yang ya udah gini aja. Dan maaf juga kalau tadi salah lirik, maafin gue. Oh ya, jangan lupa juga untuk nonton Serigala Bucin jam 18.30 hanya di GTV.